Asli penampakan oleh Gombel. Di Kalimantan. Oh, ini jelas sekali ya. Ah. Hai Jiganers, ketemu lagi sama aku Fani dan Heretsu. Halo. Dan juga Kang Sari. Halo. Seperti biasanya, kita akan memberikan asupan horor untuk para Jiganers semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video seram. Dan untuk kalian semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui Instagram @heretsu atau email rame.jigana@gmail.com. Oke Jiganers, sebelum reaction videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke. Langsung aja Karetsu, ada siapakah di pengirim pertama? Ini dari Ica. Oke. Pop beres rapat Agustusan tiktokan. Karta mungkin ya. Bener. Itu yang di belakang apaan? Mana sih? Ada. Oke. Udah, awalnya aku gak lihat tapi udah aku lihat. Tuh di awal. Kalau pas mereka udah goyang kanan goyang kiri memang gak kelihatan. Iya nggak ada sih. Kalau yang udah kesininya Iya. awal-awal aja. Tuh. Itu mah jelas banget atuh. Kenapa rambutnya jadul banget? Kayak cewek-cewek jadul gitu rambutnya teh. Yang di bob gitu ya. Iya nggak sih? Yang sengaja dikeritingin yang supaya mengembang geningan. Iya. Zaman dulu mah. 70-an ya. Iya bener. Karena Fanny pernah ya? Oh belum ya, belum nyampe di sana Belum, ya. aku cuma akan selalu mencari tahu ya. Belajar dari sejarah, asik. Ini ya cewek-cewek sih malam-malam ya, mungkin terganggu atau gimana, atau si kuntilanaknya nggak diajakan ya Pan ya? Aku tadi pengen ikutan, ada Iya. dulu juga aku teh karta. Kartu tuh apa? Karang Taruna. Oh, kirain kartun ya. Gak bisa. Kadang Beda. tua. Nah, gimana nih Kang cewek-ceweknya? Cewek yang belakang maksudnya. Cewek, berarti gak cewek-ceweknya. Tapi kan mungkin bukan hanya satu, Pan, yang muncul. Iya. Oh iya, sabar manis. Ciwi-ciwinya. Ini residual zaman energinya sangat kuat. Dan saya pikir tadi dari awal ini kayak properti untuk 17 Agustus. Ya, masih jauh sih kan. Iya, cuman bukan. Ini betul. Ini bangsa Astral yang termanifestasi. Jadi dari segi dandanan memang betul kata Kavani itu kayak yang di bob kayak gitu ya jadul. Jadul banget. Itu tahun 70-an kalau nggak salah. Iya. Ya kalau keseluruhan sih mungkin pakai onder yang segitu, onder. Betul. Benar. Dan ini bangsa jin mungkin dia ingin eksis aja karena mungkin ini malam-malam masih ada aktivitas gitu. Biasanya mereka itu memperlihatkan eksistensi untuk kayak ini loh malam bagian kita, kalian Silakan pulang. gitu. Makanya orang tua terdahulu kalau misalkan apalagi perawan, apalagi bujang gitu setelah maghrib udah masuk rumah gitu atau ngaji. Nah pulang langsung masuk rumah. Jadi jangan keluyuran malam itu dari segi spiritual. Tapi segi ilmiahnya juga pada malam hari itu memang banyak penyakit kayak Benar masuk sih. angin dan lain sebagainya. Anginnya juga beda. Betul. Nah kalau untuk ini mungkin peringatan aja, jangan terlalu malam gitu, kayak gitu. Oke, berikutnya dari Fitri Aprilia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kang Heretsu, Teh Pani dan Kang Sarip. Halo. Saya Fitri dari Citapen. Kak, saya lagi main, lalu membuat SW. Pas dilihat di rumah, ada yang aneh. Saya mau nanya, di awal video, ada kayak ular kecil gitu merayap cepat. Kira-kira itu apa ya? Efek cahaya kah? Dan sama di pertengahan video, tiba-tiba video ngeblur. Apa itu karena kamera atau apa? Saya baru pasok. Saya berusaha positif biar gak takut. Saya videoinnya pas jam maghriban ya. Oke. 18.26. Di mana nih? Tempat wisata sih kayaknya ya. Kayak nggak asing ya? Kayak kenal. Ada ular ya? Iya katanya ular, ada ular kecil kayak, tapi si kakaknya belum yakin. Tuh. Tuh, Mana sih? merayap. Hilang. Mohon maaf aku gak lihat. Tantar kecil kayaknya. Hilang sih. Kita coba dari ini, sini ya. Tuh. Oh iya, aku lihat banget. Tuh. Maaf kayak ularnya tuh kayak belang gitu. Ya. Ya kayak belang, kayak weling. Iya. Tuh. Bener-bener Karetsu. Tapi secara halus gitu kayaknya kayak kumpulan orbs gitu ya, titik-titik gitu. Dia tuh kayak gak berjalan di tanah, kayak di atasnya gitu ya. Tuh. Malah dia kayak nembus-nembus ke tanahnya, tau gak? Tuh. Apakah itu karena kamera sebenarnya? Tapi kalau misalkan kamera kena lampu gitu harusnya gerakannya simetris gitu. Ya. Ini mah kayak yang menggeliat. Kayak Ya kayak kan? cicak gitu kan. Jejak. Capek dia mah langsung kena cicak. Ya
dia berusaha berpositif thinking karena mungkin takutnya cahaya gitu. Nah, saya perhatikan kalau cahaya itu dia tidak kayak gitu memang. Harusnya kalau cahaya dia simetris aja gitu. Iya benar. Nah, kalau saya perhatikan ini betul ada sosok astral di sana yang jalan gitu. Cuman ini untuk perwujudan saya tidak bisa berpersepsi ini ular ya. Kemungkinan ini cuman asap aja, tapi ini udah jadi autoplasma, dari orb sudah jadi autoplasma dan dia mau jadi perwujudan. Untuk wujudnya nanti saya nggak tahu dia mau jadi apa, dan jelas ini bangsa jin. Oke. Jin berbentuk ular. Ya, bisa ular ya. Bisa. Karena kalau ular asli dia nggak nembus-nembus kayak gitu, dan juga tidak simetris. Jadi dari awal kayak gitu udah ke depan jadi kayak gini gitu. Oke. Tidak simetris. Emang sih. Tapi kalaupun misal ini jin masuk akal banget Kang, karena kan mungkin tadinya lokasi tersebut hutan lepas aja gitu ya, hutan. Nah, sekarang kan diatur sedemikian rupa, mungkin ada beberapa yang terganggu kali ya. Jadi wisata ya. Jangankan ular siluman, kan ular asli aja keganggu kalau misalnya dibongkar itu. Nah, Iya betul, itu dia. benar. Ini dari Agil Pratama. Assalamualaikum Karetsu Teh Pani dan Kang Sari. Waalaikumsalam. Ini saya nemu foto di TikTok. Apa betul Kang foto terakhir yang saya kasih tanda itu astral atau cuma manusia aja? Oke, viral ya. Oh iya, aku ngeliat banget nih Karetsu Nah, Siapa sih? dari awal. ini awal ya. Oke, tadi. Ini kalau nggak salah ceritanya mereka tuh cuma bertujuh ya. Bertujuh, benar. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ini. Malahan pas awal aku pikir penampakannya yang itu. Yang ini nih, yang di kanan. Tuh, itu kayak manusia kan? apa coba? Ini juga penampakan kan kayak kuda. Ini kuda kan? Kayak seseorang naik kuda gitu kan ya. Oke. Ya pokoknya itu kayak orang yang punya tanduk dan Oke. punya gigi yang gimana gitu. Aku mikirnya. Dan ini siapa di track ini cuma kita bertujuh yang istirahat gitu Iya. kan ya. Nah, aku fokusnya ke sini. Emang kan yang mana? Iya, Iya, tapi bener. dikasih tanda panahnya yang itu. Ada wajah sih. Ada wajah. Ini. Itu kan orang Ini. ya. Ini. Itu kan Itu orang. mah orang. Iya, Ini itu ada kan wajah orang. nih. Oh, di sini. Tapi aku mau ngehnya yang itu penampakan teh gitu, bukan di daerah sini gitu. Oh, di sekitaran sini akan melihatnya gitu ya. Ya. Dan ini juga ada wajah gede. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada yang nggak ikut foto seorang? Ini foto berikutnya ya. Kita lihat. Tuh, kan ini bertujuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya awalnya teh ini sama foto yang sebelumnya ada 3, foto ketiga teh yang terakhir tadi. Bertujuh. Barusan 7? Ya, bertujuh. Coba lihat dulu Karitsu. Yang ini. 1, 2, Takutnya, 3, 4, 5, 6, 7. Ya 7 kan ya, cewek Iya. 3, cowok 4. Kasihan yang satu jomblo ya. Iya. Ini bestie Kang. Oh iya, Bes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yang tadi mah di zoom Pan. Oke. Oh iya, Yang biasa. yang ini jadi gak kebawa ya tadi mah di foto yang yang ini ini. Ya itu. Nah aku mah gagal fokus teh sama Yang ini itu, iya. Ini batu mungkin. Iya, cuman ada yang Oke. komen juga itu mah batu katanya Ya, teh. berarti yang ditandang panahin yang ini gitu. Ya. Pertama dari batu itu memang itu batu Ini. sakral ya, itu ada asal di sana, dan memang betul pantesan. penglihatan Kak Fali sama Kak Retsu itu ada sosok kayak orang bertanduk, dia naik kuda. Ini ya tuh Iya. tanduknya. Itu Dia- tanduknya jelas banget. Dia termanifestasi di bebatuan itu, dan Ya memang ada. Terus dari mana Kang ininya ya terus bayang sadawininya terus putih gitu kan ya? Iya. Kalau nggak disengaja makan. Nah bener. Ini sangat kuda sekali sih, Kuda dan sekali. ditunggangi. Terus kalau yang dari sekitar di panas, saya melihat ada beberapa wajah pemirsa, dan ini biasanya penghuni gunung yang jin kayak gini tuh biasanya sangat membahayakan ya. Kalau misalkan kita sompral aja dia bisa nyerang. Oke. Nah pertama memang betul ini ada sosok kayak cewek, Iya, benar. rambut panjang, hitam. Terus yang kedua di pinggir sialnya ada wajah. Ini. Oh. Terus yang ketiga saya lihat ada wajah yang sepotong agak besar. Ini mata, ini hidung, ini bibir. Oh, iya bener. Jadi sepotong gitu kayak makhluk akar gitu, makhluk pohon. Oh. Dan semuanya gitu, dari semuanya foto ini sangat banyak sekali. Oh. Dan saya pikir dia angker, daerah sini angker. Gunung apa ya ini? Jangan Ntar dulu aku mau ngomong. Siap. Kan cowok teh 4, ini jadi 5. Kalian teh sadar gak? 1, 2, 3, 4, 5 iya ya. Iya. Mungkin cewek satu mah kan? Dan waktu aku lihat di IG mah, jadi penampakan teh emang si AA itu. Oh ini. Iya, bukan yang di semak-semak tahu. Oh ini yang penampakannya ini. Ini Iya. siapa gitu? Tapi- Soalnya tangannya aneh, Tapi terus tidak simetris juga. lihat-lihat tangannya aneh. Iya. Terus dia sepak banget, gak kayak ada darahnya loh Jiganers. Oh yang dari captionnya emang si A ini siapa gitu kan? Iya gitu.
Oh iya sih, emang nggak ada yang pakai kemeja itu ya. Iya, terus agak botak pelontos kan yang di sana mah. Tapi kan 7 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi kan 7 ini kan. Ya tapi kan cowok teh 4, cewek 3. 1, 2, 3. Oke. 4. Cewek Ya, teh di itu situ ini. dua-duanya, aku mah yakin. Cewek teh di sini Ini berarti duaan. harusnya cewek ya, harusnya cewek. Cewek itu cewek pakai hijab ya, guys. Harusnya yang atas Ini itu ya, cewek. yang cewek. Iya, cewek itu. Oke. Apa karena jauh atau karena energi gitu dia jadi berubah? Itu mah ada cowok jelas-jelas itu yang dijelasin waktu di sosmed. Oke. Coba Kang, coba lihat lagi yang pelontos Yang itu. tadi aja, coba di zoom, coba lihat. Ini ya. Siap. Beda kan kulitnya juga? Oke, ini jelas orang, cuman posisinya mungkin karena energi di sana yang memanifestasi jadi kayak gitu. Kayaknya ini yang cewek yang ketiga itu sih. Ini cewek. Iya, Kenapa karena pakai ada baju coklat kaki, ada baju, karena terlalu jauh, mungkin energi di sana kan banyak penampakan juga ya. Ya. Jadi kayak termakan juga sih dianya gitu. Oh iya, jadi ketutup gitu ya? Betul. Cewek. Cewek 3, coba 4. Ini mungkin cewek atau ganti kostum ya. Tapi pakai kerudung Tapi semua. kalau dari segi baju kayak yang itu sih. Yang mana? Nih kayak yang ini nih. Ya dari segi celana, bajunya. Enggak, si teteh itu mah ada di batu yang paling jelas. Ini. Heeh, lihat. Benar sih. Oh iya sih. Yang di pinggir yang kerudung biru ya. Iya, Terus kerudung teteh ini biru nih. yang di pinggir. Nah, ini yang hilang. Oh itu. Ini mah yang mendaki gunung teh bukan hanya mereka dong. Oh iya, tuh ih. Banyak ada. Udah PR banget ya jadinya teh buat aku ngeliat-liatin. Tapi untuk lebih jelasnya ya si teteh yang bertiganya DM kita aja. Iya, gitu jangan jadi apa? Ke siapa? Apa? Kalau yang bertiga itu, yang ceweknya ya, kalau yang cowok sih nggak apa-apa, nggak ada DM juga gitu. Kita nanti cari tahu ya. Yang cewek DM, yang cowok diem. Diam aja. Ini kan banyak banget orang yang naik Iya. gunung gitu kayaknya mereka cuma bawa ransel, bawa alat-alat camping, tapi kalau misalnya bawa pegangan gitu, apa sih yang harus dibawa? Ada gak sih kayak gitu? Oh biasanya ada. Nah insya Allah di kita itu udah menyediakan ya, kayak seperti ini Kak. Oh, apa tuh? Nah ini memang minyak yang sudah ditirakati dan di dalamnya itu ada bulu perindunya Bulu kan. Iya, aku perindu. nanya itu apa gitu, mau nanya. Bukannya bulu perindu untuk pemikat ya? Ya, jadi setiap orang dia mempunyai aura. Jadi ketika auranya tertutup, dia itu sering atau disamperi oleh makhluk astral gitu. Kadang-kadang dihinggapi atau masuk. Oke. Nah, dengan metode seperti ini biasanya ini untuk menyinglar ketika aura kita terbuka. Jadi positif vibes kita mereka itu susah Oke. untuk masuk ya. Jadi untuk bulu perindu ini sangat bagus sekali untuk membuka aura dimanapun kita berada. Ya bisa juga buat jadi penjagaan. Ini cuma syariat tapi ya. Betul. Betul. Kayak gitu. misalkan bayi itu kita keluar pakai bawang putih nih ya, kayak panglai Buat gitu kan. penjagaan. Betul. Sama aja mungkin baunya gak enak, tapi kan masa kita udah gede bawa bawang putih, panglai. Bisa nggak sih yang wangi-wangi gitu kan? Ini wangi mungkin ya Kang ya? Ini wangi, sangat wangi sekali dan didesain khusus untuk ya para remaja, para orang-orang kekinian gitu ya. Jadi tidak terlalu ortodoks juga sih untuk baunya. Coba lihat Kang, oh bentuknya poci banget nih, kayak bisa dibawa kemana-mana ya kan? Bisa Simpel. pakai juga. Iya bener, nggak ribet. Cuman kok aku belum ngerti nih cara pemakaiannya gimana sih? Ini dibuka apa? Tuh, Terus? diolesin ya Kang ya? Diolesin aja di tangan di sini. Dioles ke sini. Atau bisa juga dialis sedikit juga bisa. Ini tuh ya, beres. Nah, ya, bisa dibawa kemana-mana nih intinya. Betul. Jadi pada dasarnya ini tuh parfum tapi memiliki khasiat ya Kang? Betul seperti itu. Jadi bulu perindu itu memang ada yang dari rumput. Wangi banget, Wangi serius. ya. Jadi bulu perindu itu ada yang dari rumput, ada yang dari sarang burung elang, ada juga yang dari bambu. Nah kalau ini bulu perindu yang ada dari sarang elang biasanya. Dan memang itu memang rumput-rumput juga, tapi kita membawa energinya. Contoh kecil seperti gini loh. Apa tuh? Ketika ada daging yang alot, Ya. terus kita disimpan di atas daun pepaya, itu daging bisa jadi empuk. Nah itu menggunakan energi daun pepaya tersebut ke daging gitu. Nah ini juga sama menggunakan energinya ke badan kita. Jadi kayak gitu secara ilmiah loh ya ini. Oke. Kalau misalkan ilmiah kita seperti dingin pakai minyak telon, misalkan ngaruh juga ke badan gitu kan Betul, ya. jadi Ya, emang banyak bukan mistis-mistis aja berarti ya Kang ya. Betul, bukan mistis karena ada ilmiah. Sebetulnya mistis itu kalau misalkan kita menggali lebih dalam itu memang ilmiah juga. Ilmiah juga. Benar ya. juga Betul, sih. ilmiah juga. Oke, Dan ini nah, bagus untuk membuka aura kalian yang sering murung gitu. nah bagi kalian juga pengen mungkin bisa dicek out di keranjang kuning di bawah kan ya. Betul betul Karena betul. Kang Said juga ada di bawahnya menyediakan untuk para jiganas yang membutuhkan mungkin ya, bukan hanya untuk pemikat,
terus juga untuk penjagaan juga, tapi untuk mungkin di rumah yang kan di rumah ini aku ada apa aja sih gitu kan ya. Iya. Jadi biar simpan aja ini mungkin di rumahnya. Iya, dipakai ya, jangan lupa karena ini wangi banget sih. Wangi juga enak cewek cowok ya. Iya benar. Ini dari Sahrul Culun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Salam. Punten, ini di kampung saya ada penampakan pocong. Apakah ini asli atau astral? Oke. Asli atau astral? Apakah ini asli atau palsu? iya. Seperti itu teman-teman, tolong. Apakah ini asli astral mungkin gitu? Nah, apakah ini asli? Oh iya benar. Waduh, Jauh ya. jauh banget, guys. Tapi jelas tahu. Dia menyala sendiri ya. Iya. Di tengah kegelapan itu padahal gak ada lampu yang mana gitu kan ya. Hah. Oke. Ini Nanda itu siapa sebenarnya? Story Story temannya Nanda. mungkin, tapi di kampungnya gitu. Oke. Ya dia kira-kira di rumah tapi itu mungkin bisa aja bukit atau pohon Pohon gitu kan gitu ya. Iya. Atau bisa itu kampung sebelah Kampung yang agak sebelah naik bisa. ke atas gitu Ya, kan. kayaknya ini di bukit sih. Bukit ya? Ada Iya kan kayak gitu. Tapi kalau bukit kan nggak mungkin lampunya cuma satu ke pocong itu ya. Apakah si pocong bisa mengeluarkan cahaya sendiri ya? Ya. Kayak bintang bulan? Kayak bintang ya? Bintang. Bintangnya. Nah ini tapi bentuknya pocong banget sih Kang. Apakah emang beneran pocong atau emang apa gitu? Ya ini saya sampai merinding di sini ya. Oh, Oke, posisinya gini. Jangankan di atas gunung yang mungkin ini udah berbentuk seperti poci ya. Memang makhluk asal itu bisa mengeluarkan cahayanya sendiri. Oke. Kayak ada bintang jatuh ya. Memang Ya. ada pure bintang jatuh dan ada juga astral yang kayak melintas dengan warna atau cahaya yang sangat luar biasa. Kalau saya perhatikan ini betul astral. Cuman dia untuk kayak menampakkan dirinya ini nggak tahu untuk apa ya. Kemungkinan jangan mengganggu gunung ini atau gimana gitu. Penghuni sana mungkin ya? Iya, betul penghuni sana. Tadi pada awalnya saya pikir ini kan ada kayak gunung gitu, terus Iya. ada cahaya. Saya pikir yang camping gitu. Cuma cahaya camping nggak seterang ini gitu. iya itu dia. Dan tidak berbentuk gitu juga dan ini pasti besar sekali sih untuk makhluknya dan ini astral saya pastikan. Karena di gym juga Dan segede itu pocong. ya, Ya, poci sekali ini. pocongnya. Oh dia punya cahaya sendiri ya? Ada yang punya cahaya sendiri dan mungkin kalau orang iseng ngapain juga sih bikin poci segede itu. Capek banget konsepnya teh. Betul. Mandiri ya, pocongnya punya cahaya sendiri. Iya. Ini dari Irma. Kejadiannya jam 4 subuh, bokap keluar karena dengar suara ada yang roboh. Pas dicek keluar kayak ngebul gitu dari depan, ternyata tembok depan jalan itu rubuh guys. Nah pas kejadian emang sepi ya, gak ada suara apa-apa, iseng ngecek CCTV. Kaget banget tahu-tahu terdeteksi suara ketawa. Pas sama kejadian tembok roboh, ketawanya itu jelas banget dan lumayan lama. Tapi bokap gak denger, sampai nanya orang warung deket situ juga gak ada yang denger suara apa-apa. Kok bisa sih ada suara sekencang itu gak ada yang denger? Malah jelas di CCTV. Oke. Oke. Ini CCTV-nya bisa nangkap suara ya Kak Recu? Betul. Sama kayak aku. Oh bagus banget sih. Iya. Mahal pasti. Iya. Mahal dong. Dia anak mana sih? Capek. Ini kayak gitu banget ya. Kayak gitu banget. Jam 4 ya? Subuh. Di awal aja mungkin. Ya. Nah ternyata tembok rubuh tuh. Tuh. Oh, udah lapuk itu teh biasanya. Jadi si bapaknya tuh keluarkan suara tembok kan ya? Iya. Tapi berbarengan itu ada yang Tapi ketawa. iya pas sama Betul. momen tersebut kayak ada yang Nah dilihat dari tempatnya kan lihat banyak pohon-pohon, Iya. ada pisang, ada apa segala macam gitu kan ya. Hmm. Dan apakah itu gara-gara kuntilanak? Oke. Apa pecicilan gitu kan ya? Jadi temboknya rubuh gitu kan. kecentilan dia. Sembilan. Jadi rubuh kayak gitu ya. Kok gitu sih? Oke. Oke. Jadi sudah saya nangkap ya. Udah tangkap-tangkap ya, Kang? Oke. Apakah ada hubungannya kuntilanak itu dengan tembok? Nah, Ya. Kayaknya sih kalau dari segi suara nggak ada hubungannya. Oke. oke.
Cuman dari dua sisi ini ada sesuatu hal yang sangat besar gitu. Yang pertama mungkin dari segi suara. Suara ini mungkin tidak tervisual oleh si bapaknya di bawah tadi. Betul. Ya saya pikir tadinya ini kayak yang ditempel aja, kayak yang editing gitu. Tapi pas saya dengar berulang kali ada energinya dan ini langsung dari sana kerekam ke CCTV. Jadi bukan ditempel. Dan ini betul suara asal yang ketawa gitu. Nah kalau untuk yang rubuh tadi memang tidak ada sangkut pautnya dengan astral, cuman di sekitaran sana astral yang mengganggu itu banyak. Jadi kemungkinan orang yang berlalu lalang atau beraktivitas di sana pada malam hari sering nih melihat sesuatu atau mendengar sesuatu Atau merasa gitu ya. Betul Kak Fani. Ini dua hal yang berbeda. Kalau yang pertama ini yang ketawa, saya pikir ini dan saya pastikan kayak ada yang nyuruh untuk datang ke rumah ini. Aduh. Kayak gitu. Nanti ngetawain karena temboknya rubuh, rubuh rasanya gitu kan. Ya ini kayak gangguan. Makanya mungkin yang ngirim CCTV ini yang ngirim ke kita yang ngirim CCTV ini atau bukan ya? Orangnya atau bukan? Ini mah dari TikTok sih Kang. Jadi dia bercerita aja mungkin. Cerita aja mungkin sih. ya. Ya kalau misalkan saya perhatikan ya ini harus betul-betul diobati. Rumahnya ya. Diruat kali ya Kang? Ya betul, karena ini dari ketawa seperti ini termanifestasi sangat membahayakan sekali sih. Apalagi kalau di sana ada anak kecil gitu. Soalnya pasti kerekam terdengar gitu kan karena ya emang dekat kan. Ini CCTV kan di rumahnya. Ya, betul. Jadi yang rute tadi sama ini berbeda itu. Beda ya. Beda astral. Ini dari Dania Ricky Triantono. Penampakan wajah seram. Oh, Oke, wajah seram kita lihat. Ya. Allahu Akbar. Jadi ingat rumah Fani di atas gini ya. oh iya. Iya benar. Sebentar lagi kok. Sebentar lagi ya. Apalagi suka ada suara-suara kayak gini katanya tikus atau kucing sebenarnya. Iya, kalau aku mikirnya kucing. Betul. Tapi pas dibuka, oh itu. Ini botak sekali ya. Botak ininya kayak jadi cuman ada di belakang doang rambutnya teh. Kayak ilmuwan. Kayak ilmuwan. Oh itu. Oke. Terus dari sorot matanya juga kayak gak ada putihnya, matanya hitam semua guys. Oke, hal seperti ini sangat lumrah dan banyak terjadi, apalagi di rumah yang mungkin ada cerobong asap, bukan cerobong asap ya apa ya untuk ke para itu, ya ada bolongnya itu. Biasanya sering ada yang nongol seperti itu. Astagfirullahaladzim. Dan Astagfirullahaladzim. apa? Itu Oh juga iya bolong. benar. Oh iya kayak gitu-gitu sih. Astagfirullahaladzim. Ya biasanya di kita dan di luar negeri itu lumrah ada yang nengok seperti itu. Tapi kalau untuk ini mungkin ini kebutuhan konten ya, dan ini realisasi dari hal yang aslinya betul. Dan sering beberapa kali orang yang saya obati itu memang parnonya gitu. Ada tempat para kayak gitu dia sering nolol. Nolol itu apa? Nongol. Nongol ya. Betul. Kadang ada rambutnya aja keluar gitu. Nah itu memang ada sih. Kalau misalkan rumah ya cowok di kosan cowok doang yang tinggalnya ya, tapi suka ada rambut panjang. Nah, dan itu dia. Rambut kuntilanak. Iya, biasanya seperti itu. Kalau misalkan cowoknya baik-baik, kalau tidak baik-baik. Aku mah positifnya cowoknya suka sekelompok sama teman ceweknya. Iya. Enggak, waktu pengalaman itu waktu pengalaman pindah rumah di yang kita syuting kan itu baru kita pindah. Iya. Oh iya. Tapi tiap hari itu suka ada rambut panjang gitu. Iya. Itu memang ada manifestasi dari makhluk astral. Kalau misalkan kita memang betul-betul yakin bahwa tidak ada perempuan atau orang yang berambut panjang di sekitar. Jangankan di tempat lainnya, di tempat saya pun, tempat praktek saya, suka ada rambut yang warnanya memang agak merah. Nah, padahal gak ada yang berambut merah. Ya, nggak ada yang berambut merah dan nggak ada yang berambut pirang di sekitaran rumah saya. Kalaupun ada yang konsultasi, beda ruang praktek gitu. Ya iya tuh, jadi nggak harus ada di ruangan tertentu ya. Betul, jadi saya ada satu ruangan yang mungkin ruangan itu jarang terjamah manusia. Oleh saya aja sendiri, cuman rambutnya sering panjang, kadang putih, kadang dia merah. Nah itu saya pikir dan saya energinya tangkap manifestasi dari astral sih betul. Oh, ya bisa padat gitu ya, apakah bisa di tes DNA aja rambut siapa gitu? Nah bisa. Capek banget tes DNA demi rambut. Iya. Rambut. Takutnya kan ketahuan sama istri gitu. Oh iya. Nah, para kaum istri ini jangan sudah dulu, itu biasanya manifestasi astral juga ada kayak gitu. Benar. Ini baju cewek siapa itu astral saya lewat. Oh kalau itu mah beda lagi ya. Nggak bisa kalau itu mah nggak masuk. Nggak maju. Stop nggak? Ini dari Duda Muda Malaysia. Duda Muda Merana sekali ya. Kemunculan makhluk aneh guys. Asli penampakan oleh Gombel.
Di Kalimantan. Oh, ini jelas sekali ya. Wali gombel pakai baju ya. Pakai kaos pendek. Tapi ini meyakinkan banget karena warga berkumpul dan ada nenek-nenek juga. Iya. Salutnya juga sama nenek-nenek. Iya. Senternya bagus banget ya Karsu. Iya tuh. Bisa sampai ke jauh gitu. Dia bawa apa? Bawa sapu. Dia kayak gini-gini. Oh, bawa lidi apa ya? Ih, tapi kata aku mah bukan Miss Kate. Bukan Wali Gombel. Iya. Siapa tuh? Itu bawa lidi kan? Bawa sesuatu ya? Iya, bawa sesuatu dia. Menurut aku mah ya. Ini masih salah satu dari warga mereka yang mungkin sesuatu. Mungkin mereka mau mengejar, mau kemana, mau mengambil lagi lah gitu. Terus maksudnya. soalnya dia famous-nya dia. Itu dia. Tempatnya gitu. Iya betul. Gak dideketin kenapa tuh? Iya. Ya kan dia bawa sesuatu. Kalau nyerang kan itu teh lagi dibujuk. Yuk nih, yuk sini yuk, nggak apa-apa yuk. Nah, lagi gitu kali ya. Meren. Bisa aja Wali gombel yang menyamar jadi Manusia. wanita Nah, itu. bisa juga. Karena orang mereka mah udah tahu kan, orang sana gitu kan, Iya. ini di Kalimantan kan ya. Kita udah tahu gitu kan, udah makanan sehari-hari kuyang, Iya. kuyang gitu kan. Itu nggak tahu. Kalau ini gimana tuh Kang? Ya, ini kalau saya perhatikan dari segi ininya ini memang orang gitu. Cuman mungkin maaf ya, mungkin keterbelakangan mental atau bagaimana gitu ya. Pada malam hari dia berkeliaran dan ini ya betul kata Kak Fani dalam rangka untuk membujuk. Ya. Oke. Tapi biasanya orang yang keterbelakangan mental seperti ini ya kayak ODGJ seperti itu. Jadi memang ada asal yang suka menuntun, makanya dia ada bisikan-bisikan sehingga orang tersebut jadi stres gitu. Oh. Memang peran asal itu sangat universal ya, kemanapun dia bisa masuk, terutama ya kayak gini-gini. Ketika orang mentalnya drop, contoh kecil gini lah. Ketika ada salah satu pasangan, terus si pasangan ini meninggalkan salah satu pasangannya ini. Ini kan pasti stres ya. Nah, Iya. setelah stres itu asal masuk Menunggangi ya. ya menunggangi dan ya harus bundir, harus kayak gitu-gitu karena galau dunia, tidak ada lagi dia dan lain sebagainya. Banyaklah hasutan kayak gitu ya sehingga terjadilah ya kayak stres, kayak bundir, kayak gitu-gitu. Ya Allah. Itu ada bisikan setan. Jadi yang hilangnya itu pikirannya atau jiwanya? Apa yang Yang hilang? masuk tuh kan itu gangguan jiwa misalkan ya. Itu jiwanya dirasuki. Jiwa tuh apa sih? Nah, Dalam tubuh tuh apa gitu ya kan? Iya. Oke. Roh. Itu beda. Yang saya pahami 3 aja dulu aja. Ya. Yang pertama itu adalah ruh, yang kedua sukma, yang kedua atma. Nah, sukma ini jiwa. Jadi jiwa ini kalau tidak sehat ya kayak gitu, meskipun ada rohnya di dalam. Makanya ada kayak orang bilang dulu, ini petukar jiwa, awe jadi laki-laki jadi awe katanya. Oke. Kadang ada yang jadi maaf ya, jadi laki-laki tapi melambai itu jiwanya sudah ke perempuan-perempuan. Beca. Iya, yang sering. Jadi perhalus tadi. Jadi yang sering diganggu oleh asal ini sukma. Sukma. Atau jiwa ya. Ya makanya yang paling sulit dikendalikan itu jiwa. Ketika tetangga beli mobil, kita jiwanya panas, hatinya panas. Meronta-ronta. Yaitu kalau ruh itu ruhul kudus, ruh itu suci. Jadi ruh itu nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, dia suci. Ruh aja gitu. Iya. Sendiri gitu ya, individual. Betul. Kalau sukma atma ini bisa dimanipulasi oleh bangsa astral. Sehingga ketika manusia jadi maaf ODGJ, ininya memang masih ada, tapi di ini sama astral biasanya ada bisikan-bisikan tertentu lah. Tapi ada juga orang yang ketika kayak maaf ya sekarat gitu. Nah, kalau yang itu biasanya sukma atmanya udah hilang, yang ada cuma ruhnya aja. Yang kayak gitu. Ada juga kejadian kayak gitu. Di salah satu sungai dia sedang mandi, terus tiba-tiba ya kayak koma gitu. Dia ambil ke rumah, pas dilihat ruhnya masih ada, sukma atmanya udah nggak ada. Nah kayak gitu. Kalau misalkan ODGJ mah sukma atma ada, cuman terganggu. Terganggu. Gitu. Tapi bisa diobatin mungkin dengan cara apa susah mungkin? Nah kalau secara kedokteran ya ke psikiater kayak gitu-gitu. Tapi kalau secara spiritual dengan ruqyah dan sebagainya gitu. Itu suka ada tuh. Ya sama-sama. Yang rutin teh ya kan? Betul. Oke Jiliners, itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.